Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang sedang menyimak melalui streaming live YouTube dan juga Zoom meeting yang saat ini hadir di Inapro 2020 di studio. Sudah ada beberapa narasumber yang luar biasa. Kita akan bicara mengenai apa yang terjadi di masa pandemi ini dengan pelaku usaha dan juga dari kepala daerah juga tentunya nantinya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 19 kemarin sudah dibuka Inapro 2020 yang menghadirkan lebih dari 200 pelaku usaha yang mana mereka adalah UMKM yang tetap bertahan selama masa pandemi. Baik, sore hari ini kehadiran bintang tamu, boleh dibilang begitu, yang terhormat Ibu Arumi Basmi Elmil Dardak. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Alfi dan semuanya, selamat sore. Beliau Ketua Dekranasda Jawa Timur, juga hadir Mas Azrul Ananda, Presiden of Persebaya Surabaya. Selamat sore Mas. Sore, makasih. Dan juga Bapak Thomas M. Soeharto dari Protim. Sore Pak. Satu lagi Pak Stefan Wella. Sore Pak. Sore. Pokoknya tetap sehat semuanya dan bangga sama buatan Indonesia. Baik, sore hari ini kita akan langsung berbincang untuk Bapak dan Ibu yang tersambung melalui live streaming YouTube ataupun Zoom meeting, bisa juga menghadirkan di chat box untuk pertanyaan-pertanyaan. Sekarang mungkin saya akan langsung menuju ke Ibu Arumi Basmi Elmil Dardak mengenai Ketua Dekranasda yang namanya kepala daerah itu dan pimpinan itu harusnya tidak surut ketika masa pandemi, justru malah punya kreativitas yang luar biasa. Nah, kalau bicara masalah teman-teman UMKM, kemudian juga pelaku usaha, sebenarnya ada nggak sih Bu stimulus dari timnya Ibu Arumi saat ini menghadapi masa pandemi? Ya pastinya ada. Jadi di Dekranasda ini jadi bukan kita tim sendiri, melainkan bergabung dengan seluruh dinas yang terkait di 11 dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur, di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dan ini kita secara kolektif sama-sama istilahnya keroyokan untuk bagaimana caranya kita membangkitkan atau memulihkan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Jawa Timur ini UKM ataupun IKM itu menjadi leadernya ataupun tulang punggung dari perekonomiannya Jawa Timur. Maka dari itu fokusnya kita ada di sana. Banyak hal yang coba kita fasilitasi, misalnya kita punya klinik, jadi klinik UKM, jadi klinik satu pintu di mana UKM baik yang eksis ataupun yang baru itu mau konsultasi dari mulai bagaimana cara membuat sertifikasi, bagaimana cara dapat BPOM dan sebagainya. Jadi dari hulu sampai hilir. Bahkan kami juga flooring gitu, kasih pertanyaan ke teman-teman UKM yang ada di masyarakat ataupun Ketua Dekranasda Kabupaten Kota. Sebenarnya sebagai Dekranasda Provinsi Jawa Timur apa yang bisa dilakukan nih? Kebutuhan yang paling penting apa nih? Maka dari itu kita melakukan beberapa kelas, beberapa fasilitas. Ada yang fasilitas untuk UKM makanan dan minuman, karena memang presentasinya di Jawa Timur itu salah satu yang paling pesat justru ketika pandemi ini mereka yang paling bisa bertahan dan bahkan increase, naik. Justru banyak yang order banyak, terus juga yang lahir baru juga banyak gitu. Nah itu akhirnya menjadi potensi besar kita, dan kita pemerintah juga nggak mau ketinggalan. Kita harus kasih fasilitasi yang banyak buat para UKM dan juga masyarakat. Nah, bicara masalah fasilitas, bagaimana kemudian merangkul teman-teman UMKM dari 38 kabupaten kota ini, Bu? Jadi cara merangkulnya ya pasti namanya kita. Saya misalnya Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur gitu, pada dasarnya bukan aslinya pelaku UKM, jadi yang paling tahu adalah pelaku-pelaku UKM. Jadi yang paling tepat adalah ketika kita bertanya sama para UKM ini apa sih yang dibutuhkan, karena mereka yang langsung menghadapi pasar. Bagaimana susahnya di pandemi ini. Betul. Terutama untuk produk-produk yang bukan di top 3 atau top 5 gitu, misalnya produk furniture gitu. Pada saat pandemi justru orang aduh nanti dulu deh kalau mau pindah rumah atau apa gitu, nanti dulu gitu, apalagi awal-awal ya. Nah akhirnya mereka lah yang kasih kita masukan, dan mereka yang akhirnya minta, Bu kita butuh fasilitasi ini. Akhirnya kita buat pelatihan berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Melalui webinar atau? Melalui webinar. Dan ada juga beberapa yang akhirnya kita juga kalau di PKK sama sebetulnya kita buat TOT juga untuk para UKM yang ada di Poksus UP2K.
Jadi mereka-mereka dari setiap kabupaten kota dipilih beberapa representatif yang kita latih untuk kalau kemarin itu masak langsung demo. Jadi kan kalau masak tuh harus tahu ya. Betul. Bikin dumplings dan sebagainya. Nah ini tuh sebagai modal usaha. Jadi skill yang baru sebagai modal usaha, terutama di tempat-tempat yang punya hasil produk laut yang banyak. Wah. Gitu. Jadi benar-benar kita menyambut apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Jadi bottom up bukannya top to bottom gitu. Ya. Bu, tapi kan sebenarnya kalau kita melihat masa pandemi ini, tadi Bu sempat bilang furniture, terus banyak juga ternyata di Jawa Timur ini adalah usahanya Mamin. Ya. Ada nggak yang switching dari furniture? Terus Yang paling banyak switching itu dari dunia fashion. Jadi para UKM yang ada di fashion seperti contohnya yang kita banggakan batik ataupun tenun. betul. Nah mereka ini biasanya membatik satu lembar membutuhkan waktu berbulan-bulan yang terus dibikin ke produk jadi seperti baju dan sebagainya, kemudian baru dijual. Nah melihat seperti ini orang biasanya yang beli batik itu banyak yang pengennya kondangan kan. Betul, betul. Dan Kami sekarang tadi sudah juga nggak pakai, iya sekarang ini baru-baru aja, tapi pas awal-awal tuh hampir nggak ada dan bahkan dipospon semua, ditunda. Nah sehingga akhirnya ini juga nih hal yang kreatif dan juga pintar dari mereka. Oke, daripada kita membuang ataupun mempospon jadi barang mati kan, maksudnya investasi yang tidak cash flow-nya nggak jalan. Betul. Akhirnya mereka memecah batik-batik ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi. Salah satunya adalah masker. Nah. Betul, masker, atau juga ada yang bikin tempat tisu portable yang bisa dibawa kemana-mana. Terus juga bikin tempat sanitizer gitu. Nah, kalau untuk karena daya belinya. Jadi switchingnya walaupun mereka masih di core ya, Betul. switchingnya di situ. Nah memang ada juga yang switchingnya agak jauh. Contohnya benar ada yang furniture ataupun seperti produk turunan fashion lain seperti yang tadinya bikin tas kulit itu menjadi produk makanan dan minuman. Jadi mereka karena mereka harus survive. Jadi bagaimana caranya mereka mencari peluang, dan ternyata makanan dan minuman di saat pandemi ini dengan adanya banyak fasilitas penjualan online juga ternyata meningkat. Nah, yang punya skill itu akhirnya saya punya skill masak, atau istri saya tuh jago masak sambal, masak apa. Kemudian mereka mulai memproduksi hal tersebut. Nah, ini dari switching ini kemudian dibantu oleh tim Karena kan kita nggak mau dong, maksudnya kasihan. Pertama, walaupun ini adalah bisnis survival, kita bilang bisnis untuk bertahan aja, tapi bukan berarti kualitas itu harus ditoleransi. Kualitas harus tetap yang terbaik, apalagi makanan dan minuman karena kan sesuatu yang kita makan ya. Nah itu kualitasnya harus terjaga. Maka dari itu ya pelatihan itu untuk menyambut hal itu. Nggak apa-apa mau bagaimanapun backgroundnya, yang penting mau jadi produk dan bisa dijual itu harus punya standar kualitas yang sama, yang baik, supaya masyarakat pun dapat terpenuhi. Dari pengetahuan Ibu Arumi sebenarnya kalau melihat misalnya dari furniture daya beli sudah turun. Iya. Kemudian switching ke makanan. Iya. Yang marginnya pasti jauh sekali ya, Bu. Jauh, Itu teman-teman ada yang curhat pasti. Ya pasti, cuman mereka sudah cukup bersyukur minimal untuk mereka tuh cash flow-nya jalan. Jadi memang pada saat pandemi ini hanya beberapa atau segelintir saja yang bisa berharap untuk ini kayak duren runtuh gitu ya, maksudnya tiba-tiba bikin bisnis langsung laku dan lain sebagainya, karena itu mungkin satu dari sekian banyak. Karena yang lain yang lebih banyak adalah mereka itu sudah sangat bersyukur ketika cash flow-nya jalan, minimal itu, daripada mandek nggak ada pemasukan sama sekali, investasi juga sudah jadi furniture atau jadi barang nggak bisa dijual. Nah yang paling mereka inginkan adalah itu ya, untuk bertahan lagi. Ya, karena ini sedih sekali ya, Bu. Daya beli turun, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, harus benar-benar kreatif. Iya. Baik, nanti saya akan ngobrol lagi sama Ibu Arumi, tapi saya mau ke Mas Azrul Ananda. Mas Aza, sebagai presiden salah satu klub lokal terbesar di Indonesia pastinya. Mas, ini ngomongin gerakan bangga buatan Indonesia ya, Mas. Iya. Kalau dari Mas Asa sendiri, apa nih yang sudah dilakukan untuk mendukung gerakan Sebenarnya terima kasih undangannya hari ini, senang bisa bicara tentang produk Indonesia, karena kalau bicara olahraga di Indonesia ini kayaknya masih belum banyak yang fokus dengan merek Indonesia sendiri. Jadi banyak yang bilang aktif di olahraga tapi barangnya impor semua kayak gitu. Jadi nggak boleh ya? Iya, dan nggak boleh ya? Dan kebetulan kalau kita bicara soal support produk lokal, sebelum Persebaya sejak awal di DBL tahun 2004-2005 kita sudah mengarah ke sebisa mungkin pakai produk Indonesia.
Dan ternyata itu malah kemudian jadi produk Jawa Timur sebenarnya kayak gitu. Jadi kebetulan ini ada Pak Thomas More, jadi cocok sekalian. DBL kan dimulai tahun 2004 dan langsung booming. Jadi kita langsung punya kebutuhan bola yang jumlahnya gila-gilaan untuk sebuah kompetisi. Sekarang kita bisa butuh berapa? 1.000 bola setahun ya, kira-kira kayak gitu. Wow. Itu hanya untuk liganya saja, belum untuk kebutuhan-kebutuhan yang akademi dan lain-lain. Wah. Dan kita dulu krisis bola, karena kan tidak ada merek impor itu yang bisa menyediakan jumlah semasif itu. Sebagai perbandingan misalnya Federasi Perbasi saja se-Indonesia hanya dapat 300 bola untuk dibagi se-Indonesia. Nah sekarang bagaimana olahraga memaju kalau bolanya Kurang. mahal dan terbatas kayak Iya. gitu. Ketemu Pak Thomas. Gayung bersambut. Jadi tahun 2005 ya Pak ya. Saya nggak sengaja sebenarnya waktu itu di Starbucks ya. Saya nggak sengaja ketemu dan ternyata sekarang malah sejak 2005 sampai 2020 berarti sudah ya tahun ini awal tahun doang nggak sempat jalan tapi 15 tahun Pak ya. Bola basket yang dipakai DBL itu buatan Jawa Timur. Di Pasuruan ya Pak ya pabriknya. Di Pasuruan. Jadi kita memang dari awal punya komitmen menggunakan merek lokal. Kemudian jadi bolanya kita sudah pasti pakai bola Indonesia. Nah ini ada sepatu juga, ini juga lucu karena kita kan selalu bagaimana caranya bisnis apapun kita pasti berpikir bagaimana caranya supaya lebih besar. Pesertanya lebih banyak, pemakainya lebih banyak. Ternyata untuk basket kendala utamanya adalah sepatu karena sepatu basket itu mahal banget. Betul. Nah, sekarang 3 juta, 2,5 juta dan sedangkan kalau kita mau olahraganya jadi olahraga masyarakat ya nggak bisa kalau harga sepatunya seperti itu. Jadi sebenarnya sejak tahun 2009 kita sudah campaign pakai sepatu merek lokal. Waktu itu masih kerjasama. Harganya kompetitif juga? Sebenarnya waktu itu awalnya kompetitif, 600.000 masih agak mahal waktu itu, tapi sudah made in Indonesia. Tapi waktu itu memang dengan perusahaan yang di Jakarta. Tapi kemudian karena sepatunya laku sama dia dijual 1 jutaan gitu. Jadi Demandnya tinggi ya? demandnya tinggi jadi mungkin di luar Michael Jordan yang punya sepatu seri lebih dari 1 mungkin saya kayak gitu. Jadi sepatu saya yang pertama itu tahun 2009 itu masih pakai merek lain dibuat di sekitar Jakarta dan 1, 2, 3, 4 harganya naik terus gitu. Nah kemudian saya pikir wah ini misinya nggak tercapai karena misinya adalah supaya anak di Kupang, anak di Aceh Semua bisa pakai? semua bisa beli sepatu ini gitu. Jadi akhirnya ya ternyata solusinya nggak jauh-jauh juga di Surabaya kayak gitu. Jadi kita bertemu dengan Ardiles. Jadi sekarang saya ada sepatu, sekarang sudah AZA 6. Seharusnya AZA 7 tahun ini tapi karena pandemi kita tunda ke awal tahun depan. Jadi ada AZA 6, ini sepatu saya yang ke-6. Jadi AZA itu Azrul Randa Edition, jadi di setiap sepatu ada tanda tangan saya kayak gitu. Asik. Dan ini sepatu basket paling laris di Indonesia. Dengan harga yang kompetitif juga? Jadi AZA 5, sepatu AZA 5 itu yang tahun sebelumnya itu dijual hanya 350.000. Yang AZA 6 ini 430.000. Ini pakai UMKM Surabaya? Pabrik, ya terus terang harus pabrik, tapi pabriknya KTP-nya Surabaya. Jadi pabriknya di Surabaya, dalam wilayah Surabaya. Jadi cukup bangga juga karena sebenarnya kan yang membedakan sepatu 400.000 dengan 3 juta apa sebenarnya? Kan sebenarnya branding dan teknologinya sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya. Betul, gitu. betul. Jadi kita memberikan solusi itu dan kita eksperimen tahun lalu ketika kemerdekaan 17 Agustus kita launching edisi Hari Merdeka ini yang saya pakai dan yang ada di layar itu. Ini hanya diproduksi 1945 pasang, punya Limited. kan? Mas Steven punya ya. Orang waktu itu antri 9 jam untuk beli sepatu ini. Dan langsung habis? Langsung habis dalam 1 hari dan harganya sekarang di secondary market kalau ukurannya yang umum kayak 40, 41 bisa 1,5 juta. Jadi karena ukuran berbeda umumnya ya, Indonesia. yang paling dicari kan ya. 50% orang Indonesia itu 40, 41, 42. Betul. Jadi ini sepatu lumayan, jadi kita agak tertunda sedikit, kita sudah sedang menyiapkan launching AZA 6.9, jadi itu yang edisi terakhir, lalu nanti ada AZA 7 awal tahun depan. Ini jadi sebenarnya saya ngomongnya adalah UMKM AZA ya. Gini sih, UMKM Yang berawal dari UMKM, kemudian sekarang membesar. Sebenarnya sih bukan UMKM, brand ya Pak ya. Maksudnya kan di Indonesia ini ada yang UMKM itu penting karena ini masyarakat banyak segala macam, tapi di Indonesia ini belum ada yang mikir brand Indonesia yang bersaing dengan produk Compete. Ya, betul, lebih ke dengan global. produk asing. Jadi kan ini harus impian saya kan sepatu AZA dipakai di NBA kayak gitu kan. Amin. Ya, jadi dan itu made in Surabaya kayak gitu. Yes. Tidak harus dan sebenarnya jalan ke sana itu ada gitu. Tinggal kita siap atau tidak kayak gitu. Ya. Jadi kita sudah memikirkan juga kayak gitu. Jadi kalau dilihat di DBL ini ya bolanya Pro Team, sepatunya AZA kayak gitu. Dan saya bersyukur Pak Jokowi pernah pakai ini juga waktu kita launching DBL 2018. Ini yang AZA 5 masih bukan yang AZA
bukan yang AZA 6, jadi waktu itu masih AZA 5. Kita bikin acara basket di Istana Bogor dengan anak-anak SMA di Indonesia itu, dan setelah acara itu saya ditelepon sama Pak Jokowi dari pesawat kayaknya. Saya mau tanya Azrul, ini sepatu dipakai di Asian Games nggak? Aman Pak, Kapten Timnas pakai sepatu ini, saya bilang. jadi sepatu ini sudah dipakai di Timnas Indonesia juga, karena kan 75% pemain Timnas Indonesia adalah pemain DBL. Kayak Ini gitu. bangga, ini kalau ini sudah pasti bangga buatan Indonesia. Ya, Betul, jadi ya, betul. dan nge-push brand Indonesia gitu. Nge-push brand Indonesia. Jadi ya kita punya banyak plan yang kita ingin kembangin lagi, bukan sekedar kayak dulu kan cari hijab basket itu susah, kita kembangin sendiri dulu kayak gitu. Jadi Ada diversifikasi berarti ya, Mas? kalau Anda ke kantor DBL yang Mbak Rumi mungkin belum pernah, tapi Mas Emil pernah. Saya sudah pernah. Itu DBL itu karyawannya 300 orang. Dan selain mengelola Persebaya juga, karena Persebaya kan secara hukum milik DBL sebenarnya, secara perusahaan akte. Jadi PT DBL Indonesia adalah pemilik mayoritas saham Persebaya kayak gitu. Jadi kita ada 300 orang dan sepertiganya sebenarnya untuk retail sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau orang lihat oh itu basket, iya, tapi sebenarnya ini perusahaan retail gitu. Jadi karena ini bukan IO, ini perusahaan retail juga. Jadi ketika pandemi kita masih punya activity gitu. Kita punya 22 store se-Indonesia. Persebaya. Yang merchandising semua itu ya, Mas? Iya, yang brand AZA dan semua kebutuhan DBL. Jadi Persebayanya aja ada 18 store kayak gitu di 6 kota di Jawa Timur. Memang sekarang sebagian harus kita tutup karena pandemi, tapi penjualan online-nya naik 400% kira-kira kayak gitu. Jadi melalui marketplace ya? ya intinya kan enggak, kita online sendiri, nggak perlu marketplace. Jadi kita semua kelola sendiri Karena semua. enak, dia itu sudah punya fanatisme, dia sudah punya Ada fansnya, fans berat. Betul. Jadi kita terima kasih kepada anak basket se-Indonesia, karena DBL itu kan pesertanya 42.000 anak dari Aceh sampai Papua setiap tahun. Kemudian jadi kita punya captive market sebenarnya. Persebaya itu ya penontonnya nomor 1 di Indonesia sebenarnya kayak gitu. Jadi dan bonek-bonek ini meskipun image-nya keras dan lain, tapi mereka itu siap mensupport dengan segala hal. Gitu. Dan ketika klubnya tidak bisa bertanding, mereka mensupport dengan membeli merchandise asli kayak gitu. Karena mereka tahu ini adalah barang senang. Tambahan lagi untuk Persebaya, mungkin ini yang terakhir. Sejak awal saya mengelola Persebaya tahun 2017, saya waktu itu langsung menekankan bahwa aparel Persebaya harus made in Indonesia. Jadi waktu itu ditawarin banyak brand-brand asing pasti, karena kan klub besar seperti ini. Tapi kan kalau kita hitung secara bisnis dan lain-lain, sebenarnya kan belum tentu menguntungkan juga. Yang diuntungkan kan sekarang, iya betul. Bayangkan Mbak Rumi, misalnya dia beli jersey merek asing itu misalnya. Ya. Sebagian uangnya kan ke luar negeri, bukan Betul, ke kita. benar. Malah mungkin lebih banyak ke luar negerinya daripada Ke dalamnya. Indonesia sendiri gitu. Betul. Jadi akhirnya Persebaya waktu itu kainnya pun, jadi bukan hanya brand Indonesia, kainnya pun harus dibuat di Indonesia. Jadi saya punya beberapa teman, memang belum di Surabaya, jadi harus di Jawa Tengah atau Jawa Barat, tapi saya punya Minimal ada local pride ya. Ada local ini, brand ya. ya, ada Indonesianya juga. Betul, jadi Persebaya jadi banyak yang merek lokal tapi sebenarnya kayaknya impor kan banyak kayak gitu. Ini enggak, ini kainnya pun harus didevelop di Indonesia, dan itu teman saya yang punya pabrik kain itu saya bilang, Sul ini apa lagi katanya kayak gitu. Jadi karena kainnya itu sangat high tech, jadi sulit dilihat dari layar ya, kalau harus dipegang dan lain-lain itu kayak ada tekstur krokodilnya kayak gitu. Berbeda ya? Beda banget dan Beda, itu jadi emang kalau untuk olahragawan tuh keringetan tuh nggak masalah gitu jadi ya. harus ada anti odor, anti UV kayak gitu. Untungnya masalahnya belum ada yang anti kalah itu aja. Nggak terima kalah. Ini ya Mas jersey-nya ya? Ya ini contoh-contoh jersey kita musim ini, tapi kan musimnya lagi nggak jelas, jadi ya jadi Musim pandemi. Nah kita bersyukurnya adalah meskipun musimnya nggak jalan, tapi supporter Persebaya tetap mau membeli jersey ini secara online atau datang ke store. Jadi mereka tahu mensupport itu bukan sekedar pakai cinta, tapi juga pakai tindakan dan isi dompet. Wah. Kayak itu. Jadi Benar. jadi ini contoh jersey kita. Jadi mulai dari kainnya pun made in Indonesia. Itu yang. Terus satu lagi terakhir, karena saya hobi sepeda belakangan, sebenarnya ada merek sepeda di Surabaya ini sekarang mulai naik daun memang tahun ini. Tapi sebenarnya sejak tahun 2018 saya sudah mensponsori tim profesional di Amerika kayak gitu. Dan ini merek sepedanya Wednesday, kita juga pembalap timnas juga ada yang beberapa pakai sepeda ini. Wow. Ini mereknya Wednesday karena saya gosnya hari Rabu. Dibuatnya juga di Surabaya? Belum, kita memang kalau carbon fiber yang high performance memang belum bisa dibuat di Indonesia. Jadi kita masih harus di Taiwan atau di China, dengan saya masih punya konsultan desain yang Amerika juga. Tapi kedepannya impian saya adalah pasti harus dibuat. Tapi finishingnya di sini. Finishingnya, jadi finishing masa cuman
Eropa dan Amerika aja yang finishingnya di sana. Kan Italia kan kayak gitu, dibuatnya mungkin di Pandaan gitu, dikirim ke Italia, dilabelin merek Italia, lalu tulisannya Made in Italy. Padahal sebenarnya dibuatnya di Pandaan. Iya, iya. Dan banyak seperti itu ya Bu Arumi. Itu banyak banget dan itu salah satu sebetulnya adalah salah satu masalahnya kita dengan UMKM. Ya. Jadi kita juga bikin kelas tuh untuk kasih pendidikan kayak gitu Mas Azza. Jadi banyak sekali UMKM kita ketika mengikuti exhibition, apalagi ketika ada investor asing yang suka dengan produknya, misalnya produk gelas gitu untuk orang yang misalnya punya hotel dan sebagainya. Nah itu biasanya dia bukannya memberikan masukan seperti oke, aku minta di finishingnya seperti ini, jadi dia beli jadi, tapi dia beli dari yang mentah, kemudian di finishing di sana supaya bisa di label made in negaranya masing-masing. Nah itu kan loss kita banyak banget. Dapatnya gitu. banyak dia gitu. Iya banyak. Jadi buat ibu-ibu yang nonton ini yang bangga punya sepatu harga puluhan juta merek Italia itu mungkin buatan Pandaan. Mungkin betul. Jadi ini kemarin aku ketemu Mas Azza. Iya. Jadi produsen yang bikin tas yang harganya mahal jutaan. banget, bukan jutaan lagi, puluhan juta. Nah itu ternyata dibuatnya ya di Jawa Timur. Aku langsung, aduh nggak kebayang nih orang-orang yang bikin ini, yang beli ini yang dikira buatnya di Paris atau di mana gitu, keceleknya kayak apa, ternyata bikinnya di sini. Kita langsung serbu. Benar. Jadi mungkin level berikutnya Mbak Arumi mungkin memang branding, marketing dan itu aja kan, maksudnya. Benar. Yang diperkuat. Jadi memang harus ada pelatihan dan juga bimbingan dari hulu sampai dengan hilir, dari mulai raw material yang bagus untuk sebuah produk seperti apa, pembuatannya, packagingnya, sampai hal-hal teknis seperti itu. Yang disesuaikan demand di sana. Benar-benar. Jadi apalagi udah masuk ke ekspor dan import itu biasanya ada kelasnya sendiri. Jadi karena orang Indonesia itu terkenal dengan orangnya tuh ikhlas banget ya. Orangnya tuh ikhlas banget. Yang penting sudah laku, sudah alhamdulillah. Padahal sebetulnya dari setiap jual beli yang terjadi itu ada misi diplomatik sebuah negara. Jadi kalau misalnya kita bisa menanamkan sisi itu yang mungkin saja ditanamkan oleh negara-negara lain, nah itu kita Indonesia pasti namanya jauh lebih besar lagi di mata dunia. Tinggal belajar added value itu. Yes, betul. Jadi ya, itu dari saya sih, maksudnya saya memang dari dulu komitnya ya kalau bisa buat Indonesia, brand Indonesia ya di-push sendiri gitu. Karena kalau ini saya ngomong produk spot ya Pak ya, maksudnya kalau bukan orang Indonesia sendiri yang nge-push siapa gitu. Iya, betul. Masa kita mau mengharapkan orang Prancis. Betul, jauh sekali. Bola protein dulu kan, harus Indonesia dulu gitu. Betul. Jadi buat yang sekarang di masa pandemi dan punya produksi atau apa ya, ini pasar global sudah. Ini sudah seharusnya begitu-begitu itu kita bisa lawan sendiri sebenarnya. Betul. Jadi ya tinggal bagaimana mau atau tidak, nekat atau tidak, berani atau Fighting tidak. spirit ya. Iya. Jadi ya kebetulan ya saya sendiri bersyukur kan orang mengira ini hanya liga basket atau klub sepak bola, tapi sebenarnya ini perusahaan retail. Betul. Nah, dan kalau untung kita perusahaan retail Pak Thomas gitu. Untung kita perusahaan retail Mas Timun. Karena kalau kita bukan perusahaan retail tutup saya kemarin. Susah untuk survive-nya. Iya, jadi ya kira-kira begitulah. Jadi oke ini krisis, resesi atau apa, tapi di mana-mana pasti ada peluang asal kita jeli. Iya. Betul. Terima kasih Mas Azza. Nah, kalau tadi sempat disebut-sebut oleh Mas Azza, Pak Thomas adalah yang menyediakan begitu banyak bola-bola. Pak, ini kita nggak ngomongin berapa demand-nya ya Pak, tapi mungkin lebih memberi encourage kepada teman-teman pelaku usaha. Karena ini produk lokal, supaya tetap bertahan masa pandemi seperti ini. Bapak silakan. Oke. Produk internasional buatan lokal, bukan produk lokal. Dari produk lokal. Jangan kalah dari awal. Itu kalah dari awal kalau bilang produk lokal. Oke, brandingnya begitu ya Pak? Iya. Oke, produk internasional. Saya cerita dulu. Siap. Karena ini juga termasuk pengakuan dari yang tadi. Inkor Bola Pasifik itu berdiri tahun 92. Dan 75% itu produknya untuk ekspor. Dan 75%-nya itu untuk Amerika. Namun, tadi saya kan bicara mau bertobat. Waktu itu kami tidak punya brand. Maka saya sarankan juga bagi pelaku usaha, sebelum Anda sudah menuju tua, mulai dari awal harus sudah punya brand. Karena kami baru sadar akan ada brand itu ketika saya join tahun 99 akhir, kemudian sebenarnya ada yang namanya merek Protein, tapi tidak pernah diproduksi, hanya diproduksi 10 karton. 10 karton itu berapa? Hanya 240
biji, pieces. Saya tanya, kenapa kok begitu produksinya? Dia mengatakan, saya akan mendidik orang dari kecil supaya nanti loyal mereka, begitu tua mereka ingat tentang protein. Kemudian begitu saya masuk, saya mengatakan ini tidak bisa. Sampai kita mati pun tidak akan terjadi. Maka dari itu kami kemudian mencoba untuk menggunakan merek protein itu yang kami produksi. Ya kemudian terus terang aja banyak dibantu Pak Asrul juga ya, karena tiap hari muncul gitu. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Kemudian setelah ini kan sudah 28 tahun. Setelah 20 tahun kemudian kami berusaha untuk melakukan rebranding. Mungkin baru kami melakukan rebranding. Nanti tolong ditayangkan Pak. Oke. Saya akan melakukan rebranding, kemudian rebranding ini sebelumnya kami sudah melihat buat 6 logo, 5 logo baru. Yeah. Kemudian kami melakukan survei kecil-kecilan, mungkin ini juga bisa dilakukan, karena bangsa kita banyak anak-anak sekolah. Betul. Dan supaya kekinian, maka logo itu saya survei untuk ke beberapa sekolah, hampir 10 sekolah. Ternyata Pak Asrul, logo yang kita ada sekarang yang baru itu masih tetap diminati oleh mereka. Jadi mereka lebih suka tetap logo lama. Silakan. Saya sangat suka. Kebetulan setelah itu kami melakukan survei-survei. Karena nanti untuk mengukur sejauh mana efektivitas tentang rebranding. Oke, ini terus ya, terus lagi. Terus, oke. Ini tentang hasil survei kami, pendahuluannya. Tentang merek, bagaimana orang sih memilih merek? Ternyata yang sangat peduli terhadap merek itu 36%, peduli itu 62%, yang tidak peduli itu 1%. Hampir setengahnya ya Pak peduli ya. Hampir semua peduli. Iya, karena kan kita bergantung sama merek begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian di mana ini pentingnya? Siapa sih yang memperkenalkan merek? Iya. Ternyata Pak Asrul, teman, kerabat dan tetangga yang terdekat dari kita. Maka kalau kita menciptakan produk, jangan lupakan teman, tetangga. Tentu harus ada kualitas kita tentu harus baik, packagingnya mungkin menarik dan sebagainya. Tentu seperti itu. Kalau bola tidak mudah bocor, kualitas juga ya Pak. Itu bagus, makanya pentingnya dari sebuah merek itu. Kenapa banyak yang sangat peduli? Karena dari satu nama itu merepresentasi yang tadi dibilang. Kalau misalnya kita sudah kenal sama merek A nih. Nah, walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti itu dibuatnya seperti apa, tapi merek A itu bagus, udah kedengeran banyak orang, itu pasti secara tidak langsung orang mempercayai berarti kualitasnya bagus, berarti ini secara psikologi ya Bu. Betul, jadi dan itulah kepentingan, benar banget Pak. Jadi pentingnya sebuah merek tuh karena hanya dari satu nama, filosofi di belakangnya itu banyak sekali. Betul, jadi merek ada filosofinya. Ini ada 78 sumber informasinya, itu antara 78 sampai 95. 95. Itu karena kami menggunakan 4 produk yang kami survei, karena Incor itu memproduksi bola sepak, bola voli, bola basket, bola futsal. Jadi yang 4 itu antara 78 sampai 95. Ya. Kenapa mereka memutuskan membeli? Oke, lanjut. Saya senang angka-angka karena mohon maaf ketika Pak Dekarwo kalau apa sih namanya? Presentasi dia selalu banyak juga. Angka. Yeah. Jadi, wah ini pas sekali. Ini secara umum Pak. Peralatan olahraga secara umum itu orang aware, sadar, itu pada produk A 90%, kemudian M ini 78%, kemudian N itu 76%. Semuanya itu yang 1 sampai 3 adalah produk luar negeri. Kemudian kami ProTeam adalah produk dalam negeri. Ada di posisi 63, ada di posisi keempat. Memang lokasi survei masih di Surabaya, Pak Asrul. Jadi lokasi survei kami masih di Surabaya. Oke, lanjut. Kemudian untuk bola sepak,
Protein menempati urutan yang ketiga, 88%. Yang 2 dan dengan 4 itu produk luar negeri. Untuk bola futsal juga Protein menempati urutan ke-3, 58%. Yang lainnya juga produk luar negeri. Mungkin Pak Asrul juga ingin tahu nih, bola basket gimana nih gitu ya. Oke, berikutnya. Untuk bola voli. Untuk bola voli, kami menempati urutan kedua. Karena memang voli juga bola masyarakat. Ya. Iya. Bisa dimainkan bersama-sama. Iya, dimainkan bersama-sama. Semuanya itu produk luar negeri yang lain. Pak, ini kalau ngelihat demand-nya tinggi ya Pak ya? Tinggi, Yang cukup untuk tinggi. Ya. Nanti saya kasih presentase ini kebutuhan awareness kan bolanya. ya? Awareness kan, ya, tingkat awareness-nya. Juga secara spontan Pak, jadi bukan, jadi kalau ditanyakan bukan pilihan, jadi metodenya spontan. Ketika ditanyakan, apa yang pertama kali keluar, ya ini. Kemudian bola basket, memang kami keempat. 73%, yang lain juga produk ekspor. Dari segi produksi kami memang 80% adalah bola sepak. Karena memang olahraga masyarakat. Kemudian 15% itu bola voli dan 5% adalah bola basket. Itu di DBL semua itu. Ya, mungkin DBL semua nih. Bola basket. Jadi karena memang Beli di support. saya kira karena bola basket itu juga kan Lebih segmennya mahal. tertentu. Iya, lebih mahal. Segmennya tertentu, Ya. segmented, kelasnya lebih atas. Lebih ya. atas ya. Jadi wajar saja, karena kalau bola masyarakat itu pasti bola sepak. Yaitu yang kita, mungkin ada lagi nggak ya? Oh sorry, ini produk-produk kita. Jadi Ya, sebenarnya mungkin- Pak ya. Thomas mungkin bisa ditegaskan bahwa dulu sebenarnya waktu Piala Dunia Afrika Selatan itu kan bola-bolanya yang bikin sebenarnya Protein kan. Tidak sih, Oh. tidak. Tapi kami ketika ada piala-piala ini, itu juga Ikut andil. menjual Seleksi. juga ke mereka, tapi memang tidak dipakai. Maksudnya- Karena Oh, mereka untuk bola sudah latihan kontrak, gitu-gitu. kontrak Nah, dengan maksudnya bola-bola promosi segala macam kan Oh, banyak. iya, bola sebenarnya promosi. banyak gitu. Nah, kalau cuman kita nggak tahu kalau itu sebenarnya Protein kan sebenarnya Iya, buatan Pak Thomas iya. ya, gitu ya. Karena memang kita yang ekspor itu adalah kita menggunakan merek-merek mereka. Kemudian saat ini Ibu, kalau kemarin itu kita kan 75% ekspor dan 75%-nya itu ke Amerika. Kemudian sekarang situasinya terbalik, jadi lokal Yang lebih banyak. lebih banyak. Tapi jangan takut untuk memproduksi karena pasar kita memang besar. Dan itu, Benar. Dan ini yang sudah lama dan sudah banyak diincar oleh negara lain karena populasi kita yang tinggi, daya beli juga tidak Konsumtif rendah, konsumtif. Nah, ini kan menjadi sasaran empuk untuk negara-negara atau pabrik-pabrik yang mungkin ada di luar negeri. Maka dari itu yang BBI ini Bangga Buatan Indonesia kan salah satu main goalnya atau tujuannya adalah bisa menjadi tuan rumah di kandang sendiri. Betul ya, Pak? Iya, betul. Iya. Dan ini berarti udah bagus nih, berarti 75% lokal sekarang. Iya, betul. Ya. Dan itu kalau nggak ada Protein nggak ada merek lokal itu. Satu-satunya ya Pak. Iya. Kami juga sudah ada di modern market, kemudian tadi di di platform dan sebagainya seperti itu. Jadi sekarang mudah dijangkau. Baik. Juga bisa dicari di Debel Store juga. Iya. Pak Thomas, tapi Ada, tadi menariknya adalah karena kemarin adalah Amerika produsen terbesarnya, kemudian sekarang masuk importer ke Amerika, sekarang lebih banyak di Lokal. Indonesia. Ya. Nah, ini kan harus bertahan juga ya, Pak. Ya. Masa pandemi, apakah masih banyak yang membeli produk dari Protein ini atau mereka di masa pandemi ini lebih kecenderungannya oh ya mau sehat nih. Jadi kan nggak harus terus-menerus ganti bola. Yang terjadi seperti apa, Pak? Memang pandemi ini juga merepotkan kami. Terus terang aja dari segi ini hampir 50% ya. Kami turun. Produksinya, Pak? Hampir turun 50%. Namun kemarin kami sangat beruntung bulan bulan Agustus September ada naik lagi karena ada permintaan dari pemerintah karena ada tender-tender. Meskipun kami tidak directly ikut tender. Jadi tender-tender dari pemerintah itu sangat membantu kami.
Kemudian menurut saya yang paling penting, olahraga ini sebenarnya yang harus menjadi visi kita bersama, bagaimana olahraga Ibu itu harus menjadi industri. Iya. Bukan hanya sekedar sehat, bukan hanya sekedar senang, bahagia, Ya, happy. lifestyle. Iya, lifestyle, tapi bagaimana menjadi industri. Karena kalau sudah menjadi industri, apapun menjadi bergerak. Baik eventnya, kemudian jersey, kemudian peralatan olahraganya, bolanya, kemudian sepatu, dan sebagainya. Jadi harus menjadi misi kita bersama, atau visi kita bersama, olahraga harus menjadi suatu industri. Karena kalau kita lihat, sebenarnya saya punya banyak data, bagaimana angka-angka itu di luar negeri. Tapi saya ada satu data yang mengatakan bahwa industri olahraga Amerika itu dua kali lipat dari industri otomotif di Amerika. Kemudian 7 kali lipat dari industri perfilman Hollywood. Mudah-mudahan di Indonesia Bisa apalagi ditiru. ada Ibu. Di Indonesia Federasi Olahraga masih bingung bikin jadwal, Pak. Gitu. Jadi ngelihat kalender masih bingung. Tapi memang Tapi kalau setuju. ditanya kapan sepak bola main, Tuhan juga bingung. Kayak gitu. Tapi memang setuju Pak. Olahraga saya kebetulan ketua Perwosi di Jawa Timur, yaitu Persatuan Wanita Olahraga Indonesia. Jadi tujuannya itu bagaimana bisa memasyarakatkan olahraga. Nah kalau boleh aku komen sedikit nih tentang kenapa bola sepak itu menjadi nomor 1, kemudian volley itu jadi Nomor nomor 2, dua. dan yang basket Basket. itu menjadi yang nomor 3. Karena bola sepak ini bisa rentang usia berapapun itu masih banyak dan biasanya bapak-bapak. Nah perempuannya khususnya di Jawa Timur yang saya tahu banget itu semakin ke, mohon maaf, semakin ke pelosok, semakin ke desa, ternyata volley itu menjadi favorit bagi para ibu-ibu. Rame-rame mungkin gitu ya, Bu, Benar. ya. Nah sementara yang aku lihat masih sementara ini di Indonesia basket itu peminatnya masih yang di kalangan sekolah saja. Betul, anak muda, karena mungkin staminanya yang masih harus lebih loncat-loncat kan. Dan butuh lapangan kayaknya. Benar. Nah ini memang harus tugas kita bersama nih. Tadi Bapak bilang soal yang di Amerika itu betul sekali. Jadi harusnya memang olahraga itu menjadi sebuah budaya kebiasaan dari kecil sampai dengan lifestyle masing-masing yang akhirnya nanti industri akan mengikuti juga untuk melengkapi lifestyle itu. Dan ini setuju banget. Baik. Nah, kalau tadi sudah mulai hidup sehat, sekarang kita ke Pak Steven. Nah, karena Pak Steven adalah yang usahanya adalah makanan minuman ya Pak. Pandemi yang makin naik Iya, banyak. betul. Kayaknya orang butuh jamu semua Jamu. nih. Iya. Pak boleh cerita sekarang ini kalau untuk usaha, nah itu yang paling penting, untuk usaha bisnis jamu ibu bertahan sampai saat ini. Bapak mungkin cerita dulu. Iya, pasti meningkat karena di rumah aja butuh jamu sehat Siap, olahraga pun butuh jamu. supaya kuat. Yang bikin bola pun butuh jamu juga. Monggo Luar biasa, Bapak. gue. Ya, jadi ini mungkin ini ya kita share presentasi sekalian jadi supaya saya bisa kasih gambaran ilustrasinya industri jamu itu kurang lebih seperti apa dan kita jamu ibu apa yang telah kita lakukan ya. Oke, next. Jadi jamu itu sebetulnya asalnya berasal dari Jawa kuno, yaitu dari kata jampi dan usodo. Jadi itu artinya adalah pemulihan kesehatan dengan menggunakan ramuan, obat-obatan dan doa. Jadi pada zaman dahulu itu nggak hanya ramuannya aja, tapi juga ada doa-doanya yang ikut mengiringi. Jampi-jampi Jadi itu ya, Pak, supaya ya? jampi-jampi, jadi supaya lebih maksimal pemulihannya. Ya, next. Nah, kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali ini ya bukti sejarah yang menunjukkan bahwa budaya meracik dan minum jamu ini sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Itu ada beberapa ini dokumentasi itu dari Prasasti, Madawapura itu zaman Majapahit ya. Terus dari relief-relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan dan juga di dokumen naskah kuno. Nah, pada awalnya itu jamu itu memang dikonsumsi di kalangan kerajaan, keraton dan para bangsawan. Nah, tapi sambil berjalannya waktu kemudian mulai menyebar dan diperkenalkan ke masyarakat luas pada akhir kerajaan Majapahit. Ya, next. Nah, yang menarik adalah Indonesia ini disebut sebagai negara mega biodiversity. Itu artinya adalah negara kita itu kaya sekali dengan keanekaragaman hayati. Dan kita itu menduduki peringkat kedua setelah Brasil. Nah, kita memiliki 30.000 jenis tanaman
dari 30.000 itu kurang lebih 7.500 tanaman sudah diketahui memiliki khasiat tanaman obat. Tetapi yang baru di research dan digunakan kurang lebih hanya 1.200 jenis tanaman aja. Itu pun nggak semua pakai segitu banyak tanaman. Jadi sebetulnya potensi kita untuk meneliti kegunaan untuk kesehatan itu masih sangat banyak sekali. Ya, next. Nah, manfaat jamu itu ada 5 ini yang kurang lebih kita utamakan, yaitu preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Nah, saya highlight memang yang preventif dan promotif, soalnya itu memang yang karakter utama yang paling kuat dari jamu itu adalah untuk mencegah dan untuk meningkatkan apakah stamina, apakah kesehatan, Vitalitas. Iya, nah, jadi jamu itu sebaiknya harus dikonsumsi sehari-hari. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru minum jamu. Mencegah ya Pak, mencegah. Nah itu dia, cegah. Ya, next. Nah ini kalau masuk ke jamu ibu. Jadi jamu ibu itu berdiri pada tahun 1910 di Jalan Ngaglik 3-5 Surabaya. Itu didirikan oleh seorang ibu bernama Tan Suwanyo, itu yang duduk ya kalau di foto itu, dan anaknya Sim Chong Nyo yang berdiri. Nah, filosofi brand ibu itu adalah memberikan apresiasi kepada sosok seorang ibu, yang ibu ini adalah orang yang selalu memikirkan kepentingan keluarga, nah terutama kesehatan. Nah makanya kita memberikan apresiasi kepada seorang ibu, kita kasih nama brand ibu. Ya, next. Ini contoh-contoh bungkus kuno. Dulu pada awalnya kemasannya dari kertas, dari kata-katanya semua masih jadul. Next, ini contoh iklan-iklan zaman dulu. Kalau dilihat menarik sekali ya, cukup simple, tapi kata-katanya semua sudah cukup mengena, to the point. Dan bisa persuasif. Next, ini distribusinya pada saat itu di jamu gendong dan tempat-tempat seduhan jamu. Next, ini foto-foto dari event-event yang agak lebih baru ya, di generasi ketiga. Next, nah ini perkembangan dari produk kita. Jadi dari awalnya jamu seduh tradisional di tahun 1910. Terus kita berkembang di tahun 1979, kita jamu seduh tradisional dengan menggunakan kemasan aluminium foil. Jadi kalau kita pakai kemasan kertas, itu lifetime produknya itu nggak bisa lama, soalnya pori-pori kertas itu besar. Nah, jamu itu rentan riskan terkena oksidasi, kena udara. Jadi teroksidasi, jadi akhirnya bisa terjadi perubahan baik itu rasa, warna, dan sebagainya. Jadi tahun 79 kita transformasi dengan menggunakan kemasan aluminium foil, di mana lebih lama lifetime produknya. Tahun 98 kita memproduksi herbal supplement dalam bentuk kapsul. Jadi ini diharapkan orang-orang yang mungkin perlu praktis, nggak suka minum jamu yang pahit-pahit, nah ini bisa mengkonsumsi jamu dalam bentuk kapsul. Ya. Terus tahun 2014 kita berevolusi lagi, kita mengembangkan minuman kesehatan. Nah ini ada ceritanya kenapa kok minuman kesehatan. Oke, next. Nah ini kurang lebih 3 produk grup kita. Jadi yang atas itu tradisional, yang kiri bawah herbal suplemen dalam bentuk kapsul, yang kanan adalah minuman kesehatan. Next. Nah, tantangan industri jamu itu ada 4. Cuma kali ini saya bahas kurang lebih 2 aja ini kalau keburu. Nanti kita lihat sambil jalan. Ya, yaitu adalah masalah persepsi dan regenerasi. Oke, next. Nah, jadi gini, jamu itu persepsinya itu adalah jamu seduh. Jadi industri jamu itu besarnya dari jamu seduh. Nah, masalahnya jamu seduh ini pada saat ini terus-terusan menyusut. Kenapa Pak? Nah itu kenapa? Nah, ini masalahnya itu ada 4 yang utama. Itu adalah masalah persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi itu adalah jamu seduh ini adalah minuman tradisional yang kuno, yang pahit, rasanya nggak enak, nggak praktis.
Nah akhirnya mungkin generasi muda nggak suka untuk minum jamu. Ya. Nah terus lanjut ke kedua, peminum jamu seduh tradisional itu berkurang karena orang tuanya tidak mengenalkan atau tidak membiasakan anaknya untuk minum jamu. Ya, karena pahit itu tadi ya Pak. Karena pahit itu tadi. Nah itu akhirnya berkaitan tuh persepsi sama minum jamunya. Nah terus yang ketiga adalah cari tempat untuk minum jamu itu nggak gampang. Nah, kita sendiri Sudah mungkin terbatas saya ya, waktu Pak, awal betul. mulai ya mantu juga, waduh di mana ya cari minum jamu ini, susah sekali. Aku aja telepon Steven ini. Di Raya Gubeng, Pak. Nah itu, Saya sering ke sana. nah itu arahnya perkembangannya ke sana. Makasih Pak Thomas. Dan yang keempat adalah penjual jamunya sendiri. Jadi banyak sekali sebetulnya penjual jamu itu yang next generation-nya itu tidak mau melanjutkan orang tuanya untuk menjual jamu. Dianggap karena produknya mungkin kurang kekinian, Ya. kuno dan itu lagi. Jadi masalah utamanya memang di persepsi. Oke, next. Jadi dari tantangan-tantangan tersebut kita melihat kita perlu melakukan suatu inovasi ya, yaitu keywordnya di sini adalah regenerasi. Regenerasinya nggak hanya satu, kita mesti regenerasi dari produk, peminum jamu, penjual jamu sampai tempat minum jamu. Nah, dari ketiga produk grup yang kita ada, ya kita kembangkan untuk mengembangkan minuman kesehatan, yaitu dengan umbrella brand Ibu Natural Drink. Nah, ini diharapkan kita dengan Ibu Natural Drink ini kita bisa meremajakan produk-produk kita dan inginnya sebetulnya mengangkat jamu ini menjadi minuman lifestyle. Nah, kita ada kopi, ada teh. Nah, kenapa jamu nggak bisa selevel dengan minuman kopi dan teh gitu ya? Nah, itu yang kita ingin tonjolkan. Oke, next. Nah, ini adalah Ini- contoh-contoh Iya. pengembangan dari produk kita. Ini tapi jamu ya Pak ya? Jamu ini, jamu. Jadi itu baik jamu yang apa namanya original dari produk kita ya, maupun yang kita juga mix sama sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kita bikin herbal juice. Next. Nah ini contoh beberapa minuman yang kita kemas Orange lebih tamarin. modern. Wah, seger banget ini. Green tamarin. Oh, Jadi yang green di atas itu green tamarin. tamarin itu adalah mix kunyit asam sama sayur. Kunyit asam masih Sayur enak sawi. banget ya, betul. Ya. Tentunya ini rasanya juga bisa diminum sama generasi milenial ya Pak ya, Iya, udah betul mulai. sekali. Jadi lebih segar, lebih enak. Jadi kesan terus terang kesan pahit tradisionalnya itu yang kita coba rubah. Oke, next. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mengekspansikan industri jamu ini ke F&B industri. Nah, kenapa kok F&B industri ini menarik? Karena F&B industri ini sangat luas, lebih luas sebetulnya daripada jamu. Jadi nggak hanya kesehatannya aja, tapi kita mau mengangkat kesehatan ini menjadi lifestyle sehingga bisa masuk ke industri F&B. Ya. Jadi akhirnya distribution channelnya bisa jauh lebih luas lagi. Itu bisa masuk ke modern retail channels, MT, GT, bisa ke warung-warung, bisa ke hotel, restoran, cafe, bisa catering service. Ya, next. Sudah Nah. mulai banyak ya Pak, store-store, kedai jamu. Betul. Jadi selain produknya sendiri, kita akhirnya membuat konsep baru juga. Kita membuat konsep kedai jamu. Itu kita kasih nama Ibu Herbal Bar. Nah, Ibu Herbal Bar ini kita bisa hadir di tempat-tempat lifestyle seperti di mall, tempat wisata, sekolah, kampus, rumah sakit, pusat keramaian, dimanapun lah. Di mana ada keramaian kita bisa hadir di sana. Nah, ini yang nanti bisa mengatasi kesulitan kita untuk mencari jamu. Nah, selain sebagai distribution channel baru, kita juga bisa menggunakan kedai jamu ini menjadi sarana promosi juga, Ya. sehingga bisa potensi untuk jadi profit center. Oke, next. Nah, ini juga pengembangannya, kita mempunyai toko dan kafe jamu. Ini di Jalan Gubeng, nanti yang Pak Thomas Lebih sering, besar ya, sering Pak? nongkrong di sana. Nah, kita jadi ingin punya tempat yang cozy gitu ya, nah buat ini, buat jamu. Oke, next. Nah, ini Wah. salah satu bukti juga yang kita lumayan happy. Ini mungkin Mas Hasul tahu. Ini adalah Jawa Post Culinary Award. Ini tahun lalu kita mendapatkan award nomor 1 untuk kategori beverage stall.
Jadi kapan lagi nih jamu bisa Naik daun. masuk di dunia kuliner? Iya. Ya, next. Nah, ini contoh dari catering service. Kita bisa serving di corporate, personal, dan juga wedding events. Jadi any catering service yang dibutuhkan kita bisa cater. Next. Nah, ini yang regenerasi peminum jamunya. Duta-duta ya Pak? Kita menggandeng jadi duta-duta wisata, baik yang tingkat kota maupun provinsi, untuk kita ini ya kasih pembelajaran tentang jamu. Jadi kita berharap jamu ini bisa menjadi produk wisata dan budaya yang sebetulnya kalangan muda itu juga harus tahu dan mau mempromosikan juga. Jadi makanya itu kita ada pelatihan-pelatihan untuk mereka. Next. Dan ini juga untuk kalangan ini kita ada event festival kewirausahaan di Ubaya. Jadi lomba kreativitas membuat healthy dessert dengan menggunakan bahan baku jamu kita. Jadi ini banyak universitas yang join juga pada waktu itu. Next. Nah, ini tidak bisa dimungkiri bahwa selain generasi muda, kembali lagi adalah sosok ibu itu adalah influencer yang utama untuk memikirkan, untuk membelikan produk kesehatan untuk keluarga. Jadi point of sales dari suatu keluarga itu nggak bisa dimungkiri, itu ibu itu mempunyai sosok yang sangat penting sekali. Oleh karena itu kita banyak melakukan brand activation untuk ibu-ibu juga. Okay, next. Nah, ini contoh-contoh kita ada kerjasama membuat Dan lomba pesertanya kreasi. ibu-ibu? Pesertanya ibu-ibu, ini kita bekerjasama dengan ibu-ibu PKK membuat lomba kreasi minuman ibu. Jadi seperti yang tadi, mix herbal juice, herbal mixed drink. Terus mereka juga yang sangat menarik, mereka sangat antusias sekali dan sampai mereka ini ya apa namanya itu dibagi dari dengan kelompok-kelompok gitu. Mereka menggunakan kostum dan ada yel-yelnya segala macam, jadi sangat meriah sekali. Next. Nah, ini kita ada kerjasama kebetulan dengan restoran Ria, Tablet Koki, Tablet Nyata untuk bikin workshop ya, Fun Healthy Shake and Bowl. Next. Dan ini juga kita mendukung acara-acara lifestyle, acara sosialita, fashion event. Ya, next. Nah, ini dari poin-poin di atas yang saya mau tekankan adalah ya inovasi itu yang sangat penting sekali kita lakukan ya. Jadi beberapa poin dari inovasi itu kalau saya evaluasi itu adalah satu opportunity, jadi di mana kita harus selalu berpikiran positif untuk bisa terus mencari peluang dan kesempatan. Yang kedua adalah target market, kita harus tahu customer profile yang mau kita targeti seperti apa sih. Yang ketiga adalah customer oriented, kita harus tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai, apa yang mereka cari. Terus yang keempat, strategic plan dan action, itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target itu. Continuous improvement ini sangat penting sekali, jadi kita harus terus memperbaikin dan kita terus kembangkan ya apa yang sudah kita lakukan di semua aspek bisnis kita. Kita harus tahu apa yang masih belum betul, apa yang masih ada room to grow, room to improve. Nah, continuous improvement ini sangat penting sekali. Terus yang keenam adalah adaptation. Ini kita harus adaptasi, kita harus peka, mengikuti tren dalam semua aspek bisnis kita dari zaman ke zaman. Jadi apa yang lagi tren pada saat itu kita harus tahu dan harus kita ikutin. Terus yang terakhir adalah great execution. Itu kita harus mengeksekusikan dengan seoptimal mungkin dan terus mereview. Nggak hanya kita puas di situ aja, tapi kita harus review terus, kalau ada yang perlu kita perbaikin, kita perbaikin. Baik, ya. Pak Stephen, kayaknya saya nggak punya pertanyaan jadinya ini karena strategi bisnisnya sudah dikeluarkan semua ya Bu ya, lengkap semua, mulai dari transformasi dari jamu seduh, kemudian sekarang jadi kekinian ada energi drink tadi Pak, herbal drink ya, herbal drink. Tapi mungkin
yang penting adalah saran untuk teman-teman UMKM. Ya. Strategi bisnis semua udah dijalankan, melihat peluang pasar semua dijalankan. Bapak mungkin punya saran untuk teman UMKM supaya bisa bertahan di masa pandemi. Nah, ini tadi yang inovasi ini yang salah satu yang perlu mungkin tips-tips dari inovasi ini yang perlu sambil direview sambil mungkin dilihat dari sisi mereka apakah ada yang cocok, ada yang belum dilakukan. Nah, itu yang harus diikuti. Intinya adalah masalah inovasi ya Pak? Salah satunya inovasi. Bertahan ya. di masa pandemi. Soalnya ada nextnya lagi, tapi mungkin nanti tunggu pertanyaan berikutnya kali. Mungkin Bapak mau sampaikan? Jadi nomor 1 inovasi. Ya, inovasi. Ya. Inovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Baik. Nah, silakan Pak Stefan, mungkin ada lagi karena waktu kita tidak banyak. Ada tambahan nanti lagi? Nanti deh, nextnya. Cukup Bapak? Ya. Oke, baik, karena waktu kita tidak banyak, mungkin satu-satu akan memberikan saran kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha, juga dari Bapak Thomas juga, dari Mas Aza juga, dan nanti Bu Armu yang paling penting, gongnya. Ya, Pak Thomas mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kembali lagi menurut saya, begitu Anda sudah merencanakan untuk membuat bisnis, jangan lupa dari awal sudah dipikirkan tentang merek. Merek itu sangat penting karena merek itu suatu aset. Jangan sampai terlambat, begitu dana kita di perusahaan sudah habis, baru terpikir mau bikin merek. Karena itu juga ada biaya promosi. Jadi kalau saya berpikir, lakukan apa yang bisa dilakukan, sekecil apapun lakukan. Anda punya uang berapapun, ya keluarkan untuk biaya promosi. Saya kira itu penting. Belajar dari pengalaman Bapak ya? Iya, jangan sampai kita, terus terang aja, begitu saya mengelola perusahaan ini, ya sulit sekali membagi uangnya. Uangnya sudah tidak ada, karena sudah terlalu tua perusahaan ini, tapi perusahaan ini tidak ada brand. Tapi kemudian kemarin disebutkan saya diundang sebagai merek yang terkenal, produk lokal yang terkenal. Wah, berarti dihargai. Berhasil. Berhasil. Tapi saya mencoba membuktikan dengan tadi survei. Karena survei ini dilakukan oleh suatu lembaga yang dari Jakarta. Jadi bukan survei saya sendiri, tapi kalau masalah logo itu memang kami lakukan sendiri surveinya. Yang kedua menurut saya kita harus memberikan apresiasi pada orang-orang yang memberikan banyak inspirasi. Ini di sini ada Pak Asrul. Terus kenapa saya harus bicara begitu? Berkat Pak Asrul, saya sekarang di kantor saya banyak kedatangan para pendiri-pendiri sekolah-sekolah olahraga. Jadi sekarang bukan hanya sekolah basket. Pak Asrul punya DBL Academy, tapi juga mohon maaf Pak, ternyata diikutin juga oleh sekolah lain, kemudian sekolah voli juga banyak, sekolah futsal banyak. Itu yang menyebabkan tempat saya sekarang jadi ramai juga. Networking berkembang ya Pak? Berkembang. Saya kira kita harus memberikan apresiasi juga pada mereka yang memberikan inspirasi pada kita. Kemudian ini mungkin tugasnya Ibu Arumi. Saya kasih tugas ya Bu ya, meskipun Ibu Wagub ya. Bu, tolong diperbanyak juga event. Beberapa waktu tahun yang lalu, kebetulan Ibu juga ketua ini ya, Ikatan Olahraga. Itu ada olahraga wanita. Sebenarnya Jawa Timur potensinya sangat besar. Dan saya sudah melihat sendiri ketika, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya saya sebut, ketika Ibu Karwo juga mengadakan itu setiap 2 tahun, saya melihat sendiri potensinya begitu besar. Bukan hanya di Surabaya, tapi di Jawa Timur tahun ini. Oke. Mudah-mudahan bisa melanjutkan, tapi bukan hanya, saya kira seluruh cabang. Dan jangan lupa kembali di kepala kita adalah bahwa olahraga adalah suatu industri. Industri yang nanti akan memberikan pendapatan bagi negara dan bagi masyarakat. Dan pergerakan ekonominya bisa lebih ini juga. Jalan ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Mas Aza silakan yang terakhir. Saya mungkin nggak banyak karena kalau diminta saran saya selalu bilang saya orangnya selalu bukan mencoba 1 langkah di depan, tapi saya selalu mikir 2 langkahnya kayak gitu. Jadi kenapa 2 langkah, 1 langkah nanti kalau ada apa-apa bisa belok kan kayak gitu. Tapi mungkin kalau buat
tadi ada dari poin-poin dari Pak Thomas adalah penting brand, karena memang orang Indonesia ini masih asing minded banget, jadi segala cara harus belajar. Kalau memang belum bisa ya bikin brand dan belajar mempromosikannya. Belum tentu langsung berhasil, belum tentu langsung bisa, tapi kan nggak ada salahnya kayak gitu. Itu anggap aja itu investasi jangka panjang kayak gitu. Itu yang ProTeam sudah menunjukkan. Kalau tadi nggak ada ProTeam itu nggak ada merek lokal kayak gitu untuk olahraga. Kemudian kalau karena saya kebetulan juga dari pengalaman saya bikin brand, saya tidak punya manufacturingnya, saya cuma punya brandnya. Tapi yang paling penting, yang paling kurang di Indonesia tadi Pak Thomas juga sudah menambahkan bahwa panggungnya yang kurang. Itu yang saya sering, Mbak Rumi saya sering ketemu beberapa ketemu Pak Jokowi, seperti selalu yang saya bilang adalah kita nggak perlu DBL. Sejak saya bikin Persebaya sampai sekarang kita tidak pernah dapat uang dari pemerintah sama sekali, dan kita tidak mau kayak gitu. Karena ini pasti bisa dikembangkan secara mandiri, secara profesional. Kalau mau jadi industri harus kayak gitu. Tapi kebetulan yang kita lakukan tidak butuh, tapi begitu banyak bidang lain yang butuh panggung, yang butuh platform, dan itu yang bisa bikin mungkin level pemerintah dulu kayak gitu. Misalnya basket buat saya secara komersial jalan, kenapa? Karena mungkin segmen saya anak muda dan lain-lain. Sepak bola tidak harus diapa-apain karena itu olahraga nomor 1, platformnya akan jalan sendiri. Tapi mungkin kayak volley misalnya, karena nggak ada platformnya, ya akhirnya ya tanggung kan, sebenarnya populer tapi nggak kelihatan. Kemudian apalagi saya sering ditanyain, Mas saya ini aktif di pacuan kuda, gimana cara inspirasi? Waduh ini sulit sekali menjawabnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang yang kurang di Indonesia ini panggungnya kayak gitu. Itu yang liga yang nomor 1 aja bikin jadwal aja nggak bisa, apalagi panggung-panggung yang lebih kecil. Nah itu yang dimenangi oleh negara-negara maju. Mereka semua punya panggung dari level terkecil sampai yang paling besar. Nah ini yang ya kita harus lebih aktif bikin panggung. Mungkin nanti yang punya brand-brand lokal ini kalau tidak ada panggung ya kolaborasi bikin panggung sendiri gitu, terserah mau bikin apa kayak gitu dalam lebih mandiri masing-masing. Iya supaya mandiri juga gitu. Jadi bukan hanya mikirkan bikin produk lalu jual, tapi juga bikin produk jual tapi panggungnya ini apa gitu. Kan tidak harus pamer, misalnya bikin aktiviti yang toh kan orientasinya juga jualan. Kalau nggak ngelakukan itu juga bikin terus diapain kan juga nggak ada. Jadi harus berputar ya Mas. Dan di era pandemi gini kan kita jadi lebih banyak waktu untuk memikirkan. Jadi WFH. Ya, saya sendiri sudah kita memang karena tidak bisa bikin event, tapi kita tahun depan sudah siap banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak diduga orang kayak gitu. Jadi tinggal menunggu. Enaknya industri olahraga adalah tinggal nunggu pandemi ini selesai. Setelah itu tinggal pencet tombol on jalan kayak gitu. Kan begitu orang sudah bisa berkumpul selesai sebenarnya kayak gitu. Jadi ya sekarang siap atau tidak gitu. Kalau kita hanya diam menyedihi situasi dan lain-lain ya nggak akan ada kayak gitu. Jadi situasi seperti ini akan selalu terjadi ya Pak Thomas ya. Pak Thomas lebih senior dari saya, jadi pasti melewati masa-masa seperti ini lebih sering daripada saya. Jadi ya tinggal kita siap atau tidak untuk berikutnya kayak gitu. Baik, terima kasih ya, Mas. Yang nggak perlu kan jamu kan Sudah lengkap semua satu paket. Baik, ini mungkin yang terakhir kesehatan. Bu Arumi sudah didengar oleh Bapak-Bapak. Boleh nggak saya nambahkan boleh, sedikit aja? Boleh. Teman-teman yang khususnya UKM, kadang-kadang berpikir bagaimana sih saya bersaing gitu toh. Saya hanya mau memberikan inspirasi bahwa strategi itu jangan hanya menggunakan price. Pasti tahu jawabannya. Jangan hanya menggunakan price, bukan pricing strategi. Karena ketika saya bergabung di Inkorbola, saya mengatakan saya mau menjual produk saya lebih mahal daripada kompetitor. Saya mengatakan pada manajer saya, kalau kalian tidak cocok dengan saya silakan keluar. Kalau tidak CID. Kemudian sebenarnya Pak Asrul ini hebat. Dia tanpa harus punya pabrik. Sudah bisa jualan. Karena kenapa? Kekuatan branding sekali lagi. Kekuatan branding. Jadi branding harus dilakukan dari sejak awal. Tanpa harus punya pabrik pun bisa. Ini garis bawah. Kan bikin kerjaan pabrik-pabrik Pak di sini. Bikin pekerjaan. Itu menjadi kolaborasi. Kolaborasi. Memang kita tidak harus selalu punya pabrik. Sebenarnya produk saya apakah itu? Jadinya panjang nih. Saya punya banyak. Karena saya juga memproduksi di tempat-tempat lain seperti raket, kemudian mungkin, wah kalau ibu pasti cocok ini Bu, ikut tai chi, wushu.
Saya juga punya peralatan-peralatan itu, wushu, tai chi dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ibu. Maaf, saya tambah sedikit boleh? Oh, boleh. Jadi untuk menyimpulkan, ini yang terakhir sudah ya? Ya. Oke, coba next dulu deh. Di presentasinya. Nah, tadi saya mau cerita sebetulnya setelah COVID ini apa yang kita lakukan. Tapi mungkin saya singkat aja, next. Jadi ini tantangan kita pada waktu COVID, ya tentunya intinya sebetulnya penjualannya turun. Ya, next. Nah, jadi ini rebooting time ya pada saat ini, jadi kita perlu mencari peluang dan ekosistem yang baru, new normalnya mulai lagi. Tapi kalau saya lihat sebetulnya pandemi ini sangat memberikan pembelajaran yang sangat penting. Jadi kita sekarang ini lebih memikirkan tentang kebersihan dan kesehatan, yang tadinya sebelumnya mungkin kita nggak terlalu memikirkan. Nah ini yang sebetulnya tantangan dari jamu, soalnya orang banyak nggak terlalu, ya itu tadi, kalau nggak sakit mereka nggak mau minum jamu. Nah ini akhirnya dengan adanya pandemi ini mereka lebih memikirkan, oh ternyata dengan minum jamu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh loh, dan juga lebih harus bisa menjaga kebersihan, protokol dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya juga mungkin mempengaruhi dunia ini ya, industri olahraga. Jadi akhirnya ternyata olahraga ini penting. Jadi saya sendiri pun yang tadinya mungkin lebih kurang olahraganya, sekarang masa pandemi ini saya lebih melakukan banyak olahraga. Simbiosis mutualisme. Iya, jadi industri health ini kalau saya bilang sangat bagus sekali ke depannya. Ya, next. Jadi ini beberapa contoh bahwa jamu ini sangat diminati, mulai disorot oleh media baik di dalam maupun di luar negeri. Next. Baik. Next. Ini juga sekarang dari the government juga banyak mensupport, kita sangat senang sekali. Sampai Presiden Joko Widodo pun juga ikut mengendorse untuk minum jamu dari BPOM dan Kemenkes juga. Ya, next. 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 Nah ini jadi krisis COVID ini membuktikan bahwa kita perlu melakukan digital transformation. Jadi ini adaptasi yang harus kita lakukan. Jadi ini digital transformation ini bukan lagi optional tapi sudah suatu keharusan. Ya. Jadi harus masuk. Ya, next. Ini kita ada online sales kita yang terus terang dalam kondisi kesusahan kita di distribusi channel kita, online sales kita meningkat juga sekitar 200-300%. Next. Baik. Ini kita ada produk home delivery service, reseller program. Next. Nah kita juga online promotionnya juga jalan dengan menggunakan event TikTok yang lebih kekinian. Next. Ini kita juga ada talk show. Next. Pak Stephen, karena waktu kita tidak banyak mungkin. Ya, saya langsung ke ini ya, konklusinya. Next. Next. Nah ini kolaborasi. Kita banyak kolaborasi. Next. Kita bikin herbal ice cream dengan The Bolita. Next. Ini kita bikin herbal juice dengan Be Fresh Juice. Next. Ini traveling, dunia travel. Next. 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 Nah ini jadi intinya ini. Mungkin kita dari pembicaraan kita ini yang saya ingin simpulkan bahwa kita harus bersyukur kita mempunyai banyak ini kekayaan alam, budaya, tradisi, kultur. Nah tinggal kita harus mencari sebetulnya peluang dan memilih produk yang tepat, apa yang mau kita produksi, kita kembangkan, kita jual. Nah tapi kita juga harus ingat bahwa kemasan dari produk yang kekinian, yang profesional, yang menarik, terus konsistensi dari mutu dan kualitas produk, dan juga target market yang tepat, promosi yang tepat, terus juga jangan lupa nilai tambah, nilai jual apa yang mau ditekankan, dan juga yang paling penting adalah 3 pilar pengembangan bisnis kalau menurut saya, yaitu tadi saya simpulkan dari inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Baik, Itu terima sangat penting. kasih Pak Stefan, Ya. lengkap ya. Sekarang dari Ibu Arumi, Saya ya. ya, Ketua Dekranasda Jawa Timur, eksistensi semua dilengkapin, pokoknya Ibu gongnya. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini mungkin singkat aja buat teman-teman, buat masyarakat seluruh Jawa Timur khususnya, mungkin juga kalau dilihat di luar Jawa Timur dan teman-teman seluruh Indonesia, kalau kita bicara dengan soal UMKM,
terutama di masa pandemi ini Indonesia sebetulnya sangat bergantung kepada UMKM. Maka dari itu ini harus bisa menjadi gerakan bersama dan bangga buatan Indonesia. Kenapa Pak Presiden sampai melahirkan sebuah gerakan ini? Karena sebegitu pentingnya pada saat pandemi ini ini menyadarkan kita tidak bisa rely on somebody else. Jadi kita nggak bisa berpegangan kepada negara lain, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri, salah satunya dengan UMKM. Nah, banyak nih anak muda punya semangatnya, punya tekadnya, tetapi kadang-kadang bingung mau apa sih yang dibikin gitu. Jadi kadang-kadang suka gimana sih caranya biar bisa melahirkan sebuah UMKM atau usaha gitu. Nah, kadang-kadang kita suka melihat terlalu jauh. Coba aja kita pertama melihat apa yang ada di sekitar kita. Karena di Indonesia ini kaya banget. Tadi sudah dibilang kekayaan hayatinya luar biasa. Dan kalau kita lebih melihat ke sekeliling kita lagi, komoditi di Indonesia itu banyak sekali. Ada komoditi agro, tadi bisa menjadi produk-produk turunan dari mulai jamu, ada kopi, ada kakao, bahkan sudah udah ekspor semua, dan juga ada pisang. Saya pernah ketemu sebuah pisang di Tulungagung itu bisa ekspor sampai Arab. Keren banget kan? Padahal itu sesuatu yang dia lihat setiap hari di depan rumah. Nah, kalau kita ada kemauan dan tekad, itu biasanya bisa muncullah sebuah ide. Kemarin juga gitu ya Bu ya, kerupuk udang sampai Belanda. Nah, sampai Belanda. Maka dari itu nggak usah takut. Dan kalau misalnya takut nggak pede, oke saya udah punya idenya nih gitu, tapi saya takut untuk bergerak. Ada yang bilang saya nggak punya modalnya, saya nggak tahu cara bikin bisnis strateginya. Itulah kenapa kami hadir di sini, kenapa Dekran Asda hadir di sini. Kita punya yang namanya klinik UKM, jadi satu pintu kita bisa bimbing semuanya dari hulu sampai hilir. Jadi dari mulai produknya masih raw material, jadi masih mentah, bagaimana cara produksinya, bagaimana cara packagingnya, mempertahankan kualitasnya, sampai dengan brandingnya itu yang tadi sudah dibilang oleh Bapak ini. Thomas. Jadi Pak Thomas. Jadi betapa branding itu menjadi sangat penting, dan kita pun begitu. Ketika ada sebuah UKM yang punya potensial, terutama yang sudah tahu bisnis modelnya mau kemana, yang kita tanyakan pertama, punya hak paten nggak brandingnya ini? Karena kalau saya aja bisa melihat kamu itu potensial, pasti kompetitor lain bisa melihat. Dan salah satu hal yang paling mudah menghancurkan sebuah brand adalah ketika dia tidak punya hak paten, kita ambil duluan. Nah, ini akan sangat disayangkan. Maka dari itu kita bimbing semuanya dengan satu tujuan, dan mungkin ini tujuan kita semua yang ada di sini, yaitu meningkatkan local pride kita. Ibu boleh tahu aksesnya kemana kalau misalnya mau konsultasi? Ada di kantornya di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, karena koperasi juga menjadi salah satu bagian dari koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM juga menjadi salah satu bagian dari badannya Dekran Asda. Jadi ini luar biasa. Kita juga punya fasilitasi, ada galeri-galeri Dekran Asda, dan mungkin kedepannya membuat platform penjualan untuk para UKM-UKM yang memang mungkin jauh dari akses. Dan juga terakhir nih yang aku pengen tambahkan, kadang-kadang ini nyontek sedikit Pak. Jadi ini inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ini betul sekali. Nah, saya pengen menekankan mengenai kolaborasinya. Justru sekarang saatnya untuk berkolaborasi. Kadang-kadang ketika kita mau mulai bisnis, kita berpikir sudah terlalu jauh dan terlalu takut. Karena kalau saya mau bikin sebuah sabun misalnya, saya tahu teknik membuat sabun, tetapi saya tidak mungkin mendapatkan izin dari pemerintah, misalnya dari BPOM dan seterusnya, kalau saya tidak punya pabrik di rumah sendiri. Nah, modal pabriknya itu mahal sekali dan sebagainya. Nah, bisa nyontek strateginya Mas Aza. Jadi punya brandnya, punya idenya, punya formulanya, tapi minjem pabrik Pak Thomas C. Tapi bukan di pabriknya Pak Thomas ya, karena di bidang olahraga. Jangan lupa patennya Mbak. Hak patennya juga. Jadi baik industri yang besar ataupun sekarang banyak sekali home industry yang sudah lulus sertifikasi, yang sudah memenuhi standar, yang kemudian bisa saling membantu dan juga kolaborasi. Jadi sebenarnya sekarang lah saat yang paling tepat buat kalian semua, teman-teman semua, terutama generasi milenial yang mau terjun menjadi wirausahawan. Karena pemerintah sekarang betul-betul hadir bersama dengan masyarakat untuk membangun Indonesia melalui UKM dan melalui local pride, bangga buatan Indonesia. Terima kasih. Lengkap sekali. Biaya paten nggak mahal, apalagi kalau di klinik kita Pak gratis. Nah, lengkap sekarang sudah penjelasannya. Jadi
ngapain takut lagi Bu ya di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Ibu Arumi, Pak Thomas, Mas Aza, Pak Stefan yang sudah hadir di Inapro 2020. Kami mengakhiri webinar kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.